Masih nggak jauh-jauh dari peristiwa Nanking. Hari ini Intan mau membahas salah satu pahlawan dalam peristiwa Nanking. Dia itu orang Jerman, membernya Nazi. Ya, Nazinya Hitler yang Heil Hitler kayak gitu. Tapi hatinya itu selembut kapas. Kan bayangannya kita kalau orang Nazi itu kejem-kejem gitu ya. Mungkin teman-teman di tahun 1990-an itu pernah nonton film yang namanya Schindler List. Itu kisah nyata menceritakan di mana Oskar Schindler itu menyelamatkan 1.200 orang dari Holocaust. Nah, John Rabe, tokoh yang Intan bahas hari ini itu juga kayak Oskar Schindler. Karena Oskar Schindler itu cuma nyelamatin 1.200 orang. John Rabe ini nyelamatin 250.000 orang dalam peristiwa Nanking. Gimana caranya dia menyelamatkan orang sebanyak itu? Ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku Dynasty. Sebelum memulai video ini, Intan mau membacakan pesan yang masuk via Saweria. Kali ini dari Rina. Kak, aku habis nonton serial Legend of Holland. Penasaran gimana sebenarnya sisi sejarah Liu Puwei, Li Haolan, dan Cao Zheng. Oke, jadi Li Haolan itu nama fiktif ya. Nama benernya itu Cao Ji. Cao Ji itu bukan tokoh penting dalam sejarah. Nah, anaknya Cao Ji, Cao Zheng ya. Anaknya Cao Ji, Cao Zheng itu nanti jadinya kayak gini nih. Dia yang tokoh penting, dia kaisar pertama Tiongkok. Ini guys, spoiler sebentar ya, ini adalah tema kaos Intan bulan Januari. Ini open PO 1-15 Januari, tak bocorin sekarang. Tapi sekarang masih belum dijual. Ini bakal Intan jual ya pas open PO itu, bisa di Tokped atau Shopee. Menjawab pertanyaan Saweria dari Kak Rina tadi, gimana nasibnya Li Haolan, Liu Puwei, sama Cao Zheng itu juga pernah Intan bahas. Intan bikin videonya, ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh dan itu cukup untuk menjawab pertanyaannya Mbak Rina mengenai ending dari 3 orang tersebut. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini supaya channel ini bisa lebih maju lagi, bisa lebih baik lagi, teman-teman bisa mendukung via Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun berarti banget buat channel ini, dan di Saweria itu teman-teman bisa menulis message-nya bisa berupa request video, pertanyaan, ataupun support yang bakal Intan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start! Kemarin kan Intan ngebahas tentang peristiwa Nanking, di mana setelah Jepang menduduki Nanking itu bukan cuman tentara Tiongkok yang diperlakukan semena-mena, rakyat sipil pun itu juga diperlakukan tidak manusiawi. Kalau teman-teman kepingin tahu setidak manusiawi apa, ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Di tengah keosnya Nanking pada saat itu muncul John Heinrich Detlev Rabe. Siapa dia? Dia adalah orang Jerman, kelahiran 23 November 1882. Seorang insinyur dan member Nazi. Nazi yang Heil Hitler yang kayak gitu. Pada tahun 1910, John Rabe ini ditugaskan oleh Siemens. Siemens itu perusahaan manufaktur industri di mana dia bekerja di sana. Siemens menugaskan John Rabe itu untuk take care Siemens yang ada di Nanking, Tiongkok. Berangkatlah John Rabe ke Nanking sana dan jadi insinyurnya Siemens yang ada di Nanking. Pada awal bulan Desember 1937, Jepang mengancam akan menduduki Nanking. Nah, John Rabe itu sudah bisa memprediksikan, wah pasti Nanking ini kerebut Jepang. Loh, kenapa John Rabe kok bisa memprediksikan hal itu? Kalau teman-teman nonton videonya Intan kemarin, peristiwa Nanking itu, soalnya Chiang Kai-shek itu menarik pasukan-pasukan kawaan dari Nanking. Jadi ya bisa diprediksi Nanking bakal jatuh ke tangan Jepang. Maka itu, di Nanking itu kan ada bule-bule tuh ya. John Rabe dan teman-temannya itu mengajukan proposal safety zone. Ini adalah peta safety zone yang diajukan oleh John Rabe. Luasnya 8,6 km persegi.
Safety zone ini dibatasi oleh jalan di keempat sisinya dan ada 25 kamp pengungsi di sekitar kedubes Amerika. Proposal safety zone-nya John Rabe ini dilihat sama kedubes Jepang, Mr. Fukada, dan disetujui. Kenapa kok disetujui? Karena Jerman dan Jepang ada kerjasama bilateral. Jerman sama Jepang itu koncoplek. Jepang nggak akan menyentuh safety zone, nggak akan menyentuh orang yang berada dalam safety zone, meskipun itu orang Tiongkok. Asalkan di safety zone itu tidak boleh ada tentara Tiongkok, itu cuman kesepakatannya cuman kayak gitu. Dan dibentuklah Komite Internasional Safety Zone. Seperti yang kita ketahui, pada tanggal 13 Desember 1937, Jepang berhasil menduduki Nanjing. Dan Jepang memperlakukan warga sipil itu dengan semena-mena, nggak masuk akal, nggak manusiawi. Melihat perlakuan Jepang seperti itu, Komite Internasional Safety Zone yang diketuai oleh John Rabe itu tadi, akhirnya ya udah safety zone ini dibuka untuk warga sipil. Warga sipil boleh berlindung di safety zone. Lumayan guys, 250.000 orang loh berlindung di safety zone itu. Dan ini di luar dugaan tentara Jepang, karena dipikir oh paling orang-orang Tiongkok yang berada dalam safety zone itu orang-orang yang tinggal di sana atau orang yang kebetulan kerja di sana gitu. Tapi toh gimana-gimana, John Rabe dan timnya itu tidak nyalain aturan kan. Yang penting kan warga sipil, bukan tentara Tiongkok. Tentu saja tidak semua warga Nanjing itu berhasil berlindung di safety zone. Nggak muat kan safety zone-nya. Apalagi orang-orang Jepang itu juga nggak enak hati dengan adanya safety zone itu. Masukin beras aja itu dipersulit, karena untuk menghidupi 250.000 orang itu butuh beras yang super banyak. Tentara Jepang itu guys, dia nggak sepenuhnya menghormati safety zone. Tentara Jepang juga kerap mengeksekusi warga dengan dalih dia itu gerilyawan. Soalnya tadi kan Intan bahas kan, safety zone ini pembatasnya itu cuman jalan, bukan kayak benteng gitu. Jadi ya bisa saja tentara itu membunuh warga sipil yang ada di safety zone itu, bisa saja. Pernah juga tentara Jepang itu menculik wanita yang ada di safety zone lalu memperkosanya. Sampai loh ya, John Rabe ini marah banget dan mengajukan banding dengan menggunakan kredensialnya sebagai anggota partai Nazi. Tapi toh gimana-gimana, tentara Jepang saat menghabisi atau menculik wanita yang ada di safety zone itu masih dalam kadar sembunyi-sembunyi. Kalau di luar safety zone guys, wah itu lebih brutal, lebih gak masuk akal. Tambah hari, perlakuan tentara Jepang kepada warga yang di luar safety zone itu tambah nemen. Sehingga John Rabe pun itu kan ya gak tega itu ya, meskipun bukan tanggung jawabnya dia, orang-orang yang di luar safety zone. Tapi John Rabe itu tergerak untuk menulis surat kepada Hitler. Pada tanggal 19 Desember 1937, Rabe itu menunjukkan film-film dan foto kelakuan-kelakuan tentara Jepang yang di luar kemanusiaan itu, dan meminta Hitler menggunakan pengaruhnya untuk membujuk Jepang agar menghentikan kekerasan-kekerasan yang dilakukannya terhadap warga sipil. Tapi surat ini nggak sampai di Hitler guys. Loh kok tahu Cek Intan? Nanti tak kasih tahu. Bukan cuman itu saja, John Rabe dan timnya itu melayangkan surat ke kedubes Jepang. Selama peristiwa Nanking ini tercatat 69 surat yang dilayangkan kepada kedubes Jepang, supaya tentaranya itu nggak keterlaluan kayak gitu. Pada tanggal 21 Desember 1937, jaringan telepon, telegraf itu diputus sehingga John Rabe tidak bisa kontak siapa-siapa. Pada akhir Januari 1938, Jepang nyuruh membubarkan safety zone. Warga-warga yang ada di safety zone disuruh kembali ke rumahnya masing-masing. Tapi ya Jepang konsekuen dong, dia ngebubarin gitu, habis gitu dia tidak melakukan tindakan-tindakan seperti sebelumnya.
Pada tanggal 28 Februari 1938, Rabe meninggalkan Nanjing. Rabe ditangkap oleh Gestapo. Apa toh Gestapo itu? Itu polisi rahasianya Nazi. Nah, dari situ akhirnya John Rabe itu tahu kalau surat-suratnya, bukti-bukti, film-film, foto-foto nggak sampai ke tangan Hitler, masih di tangannya Gestapo itu. Karena campur tangan Siemens, Rabe pun akhirnya dibebaskan dan diizinkan menyimpan bukti-bukti pembantaian, tapi negatifnya sama filmnya itu disita oleh Gestapo. Juga John Rabe ini diperingati supaya tidak menulis diari atau nulis apapun tentang kejadian di Nanjing itu, bahkan tidak boleh menceritakan atau presentasi tentang kejadian di Nanjing. Rabe menjalani kehidupannya tetap bekerja di perusahaannya Siemens yang ada di Berlin sampai Perang Dunia Kedua selesai. Seperti yang kita ketahui, Perang Dunia Kedua itu hasilnya Jerman menyerah kepada Soviet dan Amerika. Nah, karena Rabe ini member Nazi, bermasalahlah dia. Rabe ditangkap oleh NKVD Soviet dan diinterogasi. Habis gitu ditangkap lagi oleh Angkatan Darat Inggris, diinterogasi secara intens. Nah, perusahaan Siemens ini dia itu bingung guys ya. Kalau nggak pakai Rabe dia itu masih butuh, tapi kalau dia pakai Rabe, lawang Rabe ini bermasalah. Akhirnya perusahaan Siemens ini menggunakan Rabe, mempekerjakan Rabe sebagai freelance yang nggak tiap hari dipanggil. Otomatis penghasilannya John Rabe ini berkurang banyak. Status member Nazinya John Rabe ini memang kerap mendapatkan masalah, kerap mendapatkan kecaman dari banyak pihak. Sampai John Rabe itu kehilangan izin kerja yang diberikan zona pendudukan Inggris. Nah, karena sudah kehilangan izin kerja, berarti John Rabe tidak bisa bekerja lagi di Siemens. Mau nggak mau, John Rabe ini harus melakukan proses yang namanya denasifikasi. Itu kayak proses untuk melepaskan dia dari status member Nazi. Ya, supaya dia bisa bekerja lagi, dapat izin untuk bekerja. Dan hal ini juga tidak berjalan mulus karena upaya pertamanya ditolak. Sehingga John Rabe harus mengajukan banding. Uangnya itu habis guys buat bayar pengacara, buat mengajukan banding tersebut. Karena tidak boleh bekerja, uangnya habis, John Rabe dan keluarganya itu bertahan hidup dengan menjual koleksi seni-seni Tionghoa. Dan John Rabe pun itu sudah pindah di sebuah apartemen yang cuman punya 1 kamar. Hasil dari menjual seni-seni koleksi Tiongkok itu tidak bisa menyelamatkan John Rabe dan keluarganya dari kekurangan gizi. Akhirnya John Rabe itu dinyatakan denasified resmi pada tanggal 3 Juni 1946. Oke, John Rabe sudah boleh bekerja. Tapi lo guys, cari kerjaan kan ya nggak gampang, iya kan? Apalagi John Rabe saat itu sudah umur berapa. Sehingga John Rabe dan keluarganya itu tetap hidup dalam kemiskinan. Dia dan keluarganya itu makan biji-bijian liar, roti kering. Di tahun 1948, warga Nanjing yang mengetahui kondisinya John Rabe, dia tergerak hatinya dan menyumbang John Rabe sebesar 2.000 USD. 2.000 USD kalau sekarang kan kelihatan kecil ya. Kalau zaman 1948 itu lumayan, itu setara kalau sekarang ya 23.000 USD. Bahkan sampai wali kota Nanjing itu melakukan perjalanan ke Jerman nemuin John Rabe itu dan ngasih makanan dan uang kepada John Rabe dalam jumlah yang besar. John Rabe tiap bulan itu menerima paket makanan dari warga Nanjing. Sampai loh ya John Rabe itu nulis surat menyatakan terima kasihnya kepada warga Nanjing. Pada tanggal 5 Januari 1950, John Rabe meninggal karena stroke.
Di tahun 1997, batu nisannya John Rabe itu dipindahkan dari Berlin ke Nanjing dan ditempatkan di tempat peringatan pembantaian yang masih berdiri sampai sekarang. Pada tahun 2005, rumahnya John Rabe yang ada di Nanjing itu dikembalikan seperti semula, di mana itu rumah yang menyelamatkan 600 penduduk. Itu John Rabe itu pas kejadian Nanjing di rumahnya sendiri itu memelihara 600 penduduk, meskipun loh ya mereka itu tinggal seadanya, tidur pun di halaman pekarangan rumahnya John Rabe. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau nambah-nambahin, silakan, welcome banget untuk nulis komen di bawah. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.